landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Lalu ada 9 pertanyaan yang sifatnya biografi formil. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya penjelasan-penjelasan tadi bisa membantu untuk KPK menjalankan tugasnya. Menyangkut substansi, nanti biar KPK yang menjelaskan. Dari sisi kami tentang apa yang menjadi program Sarungan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Dalam dunia politik itu kan informasi macam-macam aja. Ya, masuk dari kiri, kanan, tengah, belakang itu banyak sekali kan. Ya. Nah, kemudian kan memang KPK sudah memanggil Anies pada waktu itu. Sebelumnya kan, kalau nggak salah tanggal 7 apa 10 Sudah cukup nyita waktu juga ya, 11 jam kan. Berarti kan ini serius gitu loh. Dan saya kira follow up-nya seperti apa dong? Kan gitu. Follow up yang maksudnya clear-kan dong gitu. Ya, kan artinya setelah Formula E, setelah dipanggil ke KPK, kan biasanya KPK kan pasti ada tindak lanjut lah. Tindak lanjutnya siapa yang menjadi tersangka, siapa atau kadang-kadang tidak menjadi tersangka dulu atau masih panjang lagi kan dipanggil lagi dan manggil lagi saksi-saksi lain kan gitu. Iya. Nah, itu kan kaitannya ke situ sebenarnya. Nah, ini kan berkaitan dengan pernyataan SBY. Dengan mengatakan mereka. Apa maksudnya nih mereka ini? Ya kita kan ingin memperjelas. Kalau bicara soal siapa yang bisa statement soal jegal-menjegal itu. Jegal-menjegal ya. Kalau kita bicara siapa sih yang bisa menentukan dua calon itu? Ya kan? Kalau dari segi partai misalnya yang berkaitan dengan langsung ya dengan Pak Jokowi misalnya PDIP. Kan gitu. Kemudian bisa jadi presiden. Oh, ini bisa juga jadi yang ramai dibicarakan itu. Oh, ini jangan-jangan persoalan Anies di KPK kan gitu. Karena kan begini, kan hanya ada 3 calon yang sebenarnya dari survei-survei ini yang cukup besar elektabilitasnya, yaitu Prabowo, Ganjar dan Anies. Berarti kalau Anies nggak bisa, kan tinggal 2 ini. Yang lain kan nggak mungkin maju. Nah, saya hanya ingin memperjelas itu aja. Jangan kita menyebut mereka itu siapa. Anies Baswedan tersangka korupsi Formula E. Begini penjelasan KPK. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK. Sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK agar kami bisa mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan peristiwa pidana dimaksud. Untuk itu KPK juga berharap kepada pihak-pihak yang dipanggil oleh tim penyelidik KPK untuk kooperatif hadir, menerangkan apa yang ia ketahuinya dan tentu ini dalam rangka untuk kelancaran proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Tentu tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan juga norma hukum yang berlaku. Beredar kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersangka penyelenggaraan Formula E Jakarta. Benarkah? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan tidak benar Anies ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Saya sampaikan di sini tidak benar, kata Alexander di gedung KPK Jakarta pada hari Rabu. Menjawab pertanyaan soal isu Anies disebut sebagai tersangka kasus Formula E, KPK memastikan kasus Formula E saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Belum ada penetapan tersangka atau peningkatan status dari proses penyidikan untuk kasus Formula E, ucap Alex. Kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan gitu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Ya. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka, ya, karena masih dalam proses penyelidikan, kan seperti itu. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Sebelumnya Anies memenuhi panggilan tim penyelidik KPK pada Rabu untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelenggaraan Formula E yang telah digelar pada Juni 2022. Tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas, kata Anies saat itu. Namun Anies enggan merinci lebih lanjut apa yang telah diklarifikasi oleh penyelidik KPK. Ia hanya menyampaikan senang kembali dapat membantu KPK. Saya ingin sampaikan senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi menjadi mata kuliah wajib dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib, tuturnya. Saat bertugas di Pemprov DKI Jakarta pun, kata dia, pihaknya juga telah membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu dalam pencegahan korupsi. KPK pun menghargai kehadiran Anies tersebut hari ini. Benar yang bersangkutan sudah hadir. Kami tentu hargai atas kehadirannya di Gedung Merah Putih. KPK memenuhi undangan tim penyelidik dalam rangka permintaan keterangan dan klarifikasi dimaksud, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada hari Rabu. Namun KPK tidak dapat menyampaikan materi permintaan keterangan terhadap Anies tersebut karena masih dalam tahap penyelidikan.